Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, untuk pembelajaran jarak jauh hari ini kita akan membahas tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan menonton video, nanti anak-anak bisa mengidentifikasi interaksi manusia dengan benar. Yang kedua, dengan mencermati video dan gambar, nanti anak-anak juga bisa mengidentifikasi sikap toleransi dalam keberagaman dengan penuh kepedulian. Ya, anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar juga tentang manusia itu bahwa makhluk sosial, ya, tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yuk kita belajar lebih lanjut mengenai pembelajaran 3 hari ini. Ya, anak-anak, interaksi sosial dalam masyarakat dan lingkungannya. Interaksi sosial itu merupakan hubungan dengan sesama manusia. Interaksi dapat terjadi karena adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial itu bersifat langsung atau tidak langsung, ya. Contohnya, kontak sosial langsung yaitu percakapan antara dua orang. Kalau kontak sosial tidak langsung, itu contohnya lewat media elektronik. Misalnya bisa lewat telepon, lewat Facebook, lewat Instagram, dan lain-lain. Interaksi sosial itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, interaksi antar individu, yaitu cukup 2 orang saja yang sedang bercakap-cakap. Yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Contohnya apa? Ketika guru sedang menjelaskan di depan murid-muridnya. Nah, itu adalah contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Contohnya apa? Yaitu ketika ada pertandingan sepak bola ataupun pertandingan voli ataupun bola basket dan sebagainya. Ya, regu A dan regu B lah itu adalah sama-sama kelompok, maka itu disebut dengan interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Dalam berkomunikasi, orang yang menyampaikan pesan itu disebut komunikator, sedangkan yang menerima itu disebut dengan komunikan. Ya, sudah ya. Lanjut. Alasan manusia melakukan interaksi itu untuk apa toh? Nah, yang pertama yaitu untuk menjalin persahabatan. Yang kedua, memperoleh bantuan dari orang lain karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Yang ketiga, menyelesaikan masalah bersama. Ya, ada beberapa masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri, harus berunding dengan orang lain. Contohnya apa? Banyak. Misalkan pemilihan ketua RT, nah itu perlu adanya musyawarah, harus dilakukan bersama-sama. Kemudian selanjutnya apa? Kerja sama saling menguntungkan. Nah, ini dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Kita menjual, kita juga butuh orang yang membeli misalkan seperti itu. Nah, kita tidak bisa lepas dari orang lain. Kemudian merundingkan segala sesuatu. Nah, ini anak-anak bisa mungkin ada masalah, bisa konsultasi ataupun minta nasihat kepada orang yang lebih tahu. Perumpamaannya apa kira-kira? Nah, ini yaitu lihat gambarnya. Nah, gambar di sini itu menunjukkan sebuah sapu ya. Sapu itu terdiri dari satu batang lidi. Satu batang lidi ketika dijadikan satu, maka itu akan sulit dipatahkan. Berbeda jika cuma satu batang lidi, pasti akan mudah dipatahkan. Lah, apa hubungannya? Ya, ini intinya semua anak, semua masyarakat, semua manusia itu harus bekerja sama bahu-membahu, yaitu menciptakan, mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, itu anak-anak. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia melakukan interaksi dengan alam. Dalam perkembangannya, manusia itu terus belajar mengembangkan kegiatan saat mengolah alam dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya bagaimana? Bercocok tanam itu yang bagus bagaimana? Misalkan tidak memakai obat pestisida misalkan, ya dia memakai pupuk organik. Nah, itu lebih baik. Kemudian beternak, mendirikan industri. Nah, industri ini banyak limbah, bagaimana cara pengolahannya? Lah itu yang dipelajari manusia supaya adanya keseimbangan alam dan ekosistem tetap terjaga.
Kemudian kondisi ini dapat memberikan dampak positif dan negatif anak-anak. Nah, contohnya apa kalau dampak negatif itu? Contohnya seorang nelayan yang mencari ikan dengan menggunakan peledak itu akan merusak ekosistem laut ya, ekosistem alam. Nah, maka nanti kalau seorang nelayan itu menggunakan peledak pasti ya ikan-ikan yang ada di laut itu pasti mati, dan apalagi terumbu karangnya, padahal terumbu karang itu adalah tempat tinggal ikan. Selanjutnya, orang yang memanfaatkan kayu dengan tidak tebang pilih. Maksudnya tebang pilih bagaimana? Memilih yang tua saja ya, yang mudah dibiarkan. Kemudian kalau pohonnya habis ya berarti harus ada reboisasi ya itu. Nah, ini contohnya interaksi manusia dengan alam ya. Ini ada seorang petani sedang memanen wortel. Nah, ini adalah salah satu contoh interaksi dengan alam. Ini juga ada interaksi manusia juga ya. Dia membutuhkan mungkin tetangganya atau saudaranya untuk memanen hasil wortel petani itu. Nah, anak-anak, dampak positifnya apa kira-kira? Banyak anak-anak ya, banyak sekali, tapi ini beberapa saja yang saya sampaikan. Yang pertama, pemanfaatan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Nah, ini adalah lahan pertanian. Pemanfaatan hasil tambang ya, tambang pasir ada, tambang batu bara, tambang minyak dan sebagainya, itu juga dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian ekonomi semakin baik, iya semakin baik begitu, karena semua manusia dapat memanfaatkan alam dengan bijak, dengan benar begitu. Kemudian pembangunan bisa merata, iya kalau bisa merata nanti manusia pasti ekonominya akan semakin membaik begitu. Nah, kemudian dalam interaksi itu pasti banyak sekali keberagaman anak-anak. Keberagaman itu muncul atau ada karena adanya faktor geografis ya, yang sudah kita pelajari. Faktor geografis itu menentukan keberagaman sosial budaya ya. Banyak sekali suku, etnis, agama, dan lain-lain itu karena adanya faktor geografis. Manusia itu selalu berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manusia itu membutuhkan orang lain atau disebut zoon politikon. Itu menurut atau yang dikemukakan oleh Aristoteles. Indonesia itu dikenal dengan masyarakat yang majemuk. Apa itu majemuk? Yaitu masyarakat yang beraneka ragam, etnis, suku, ras, dan budayanya. Perbedaan ini menjadikan manusia harus mempunyai rasa toleransi. Ya, toleransi yang tinggi agar Indonesia itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Sikap toleransi diperlukan agar masyarakat menjadi rukun dan menghindari pertentangan. Nah, adanya sikap toleransi ini membuat hidup kita akan merasa lebih nyaman. Nah, anak-anak, mari kita mempunyai sikap toleransi meskipun banyak sekali perbedaan yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, bentuk toleransi dalam masyarakat itu apa saja? Contohnya, 1. Saling menghormati. 2. Tolong menolong. 3. Berteman dengan siapa saja. 4. Menjaga ketenangan di mana saja, mempersilahkan teman yang mau beribadah meskipun berbeda agama saat kita bermain bersama. Cara menerima perbedaan nih, ada gambarnya. Kedamaian itu ada ketika kita mau menerima perbedaan ya. Meskipun berbeda tapi kita tetap harus menerima begitu ya, dan kita harus merayakan perbedaan itu dengan kebersamaan. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga anak-anak nanti bisa mengambil apa yang sudah menjadi tujuan pembelajaran kita, yaitu tentang interaksi manusia dan sikap toleransi yang ada. Begitu anak-anak, semoga ini bisa bermanfaat. Ketika saya bertutur kata kurang pas, tidak baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya Fri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.